Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, 1500 tahun yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kita dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita sekalian bahwa Allah akan menguji kita semuanya dengan ketakutan atau kekhawatiran, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, banyaknya orang yang meninggal. Jauh sebelum ini Allah telah peringatkan kepada kita. Ayat ini sangat nampak pada kejadian yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada hari ini, di mana manusia, orang-orang pada khawatir, takut keluar rumah, takut bepergian, takut bekerja, takut berbisnis, takut berkerumun. Karena apa? Karena ketakutan terpapar COVID-19. Hari demi hari korban semakin bertambah, yang positif dan yang meninggal pun terus bertambah. Sampai tanggal sekarang 15 September 2020, yang positif terkena COVID-19 mencapai angka 225.000 di negeri ini. Sungguh angka yang sangat fantastis dengan tingkat kematian 8.000 lebih. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hanya bisa berusaha secara fisik, yaitu dengan melaksanakan atau melakukan protokoler yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya kita menjaga jarak atau physical distancing, menjaga untuk tidak berada pada kerumunan massa atau social distancing dengan menggunakan masker kemana-mana, menggunakan sanitizer sebagai cara pencegahan untuk agar kita tidak terpapar corona. Meskipun tidak sedikit dari orang-orang yang sangat disiplin melaksanakan protokoler yang ada, tetapi tetap saja ada kasus ataupun mereka terkena atau terpapar COVID-19. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita tidak hanya sekedar berusaha secara zahir atau secara fisik untuk terhindar atau tidak terpapar corona. Kita kadang lupa ada satu hal yang kita tinggalkan atau kita tidak peduli, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa virus ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia tidak bisa ditundukkan oleh manusia karena sampai hari ini belum ada obatnya. Yang adalah vaksin yang sedang diproses, di mana vaksin ini adalah virus yang sudah dilemahkan di lab, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk antisipasi atau antibody atau untuk meningkatkan imunitas tubuh manusia, tubuh kita, agar tidak terpapar virus ataupun COVID-19. Jadi sampai hari ini belum ada obatnya untuk mengobatin orang yang sudah terkena COVID-19. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena virus ini adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala juga, dan yang bisa menundukkan, yang bisa menghilangkan, mengangkat virus ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kun fayakunnya, dengan kekuasaannya. Bagaimana supaya kita terhindar dari COVID-19 ini? Tentunya selain daripada protokoler yang kita laksanakan dengan physical distancing, social distancing, menggunakan sanitizer dan masker kemana-mana, tentunya kita juga harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita semua dan menciptakan ataupun membuat semua yang ada di bumi ini termasuk virus yang ada. Para ulama mengajarkan kepada kita untuk
membacakan doa-doa pelindung agar kita terlindungi, terhindar daripada berbagai macam penyakit, wabil khusus agar kita tidak terpapar COVID-19. Di antaranya yang pertama adalah para ulama menganjurkan untuk kita sering membaca sholawat, terutama sholawat tibil qulub, ya, yang sering kita lantunkan, anak-anak kita lantunkan di masjid menjelang sholat ditegakkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita sering baca sholawat ini, ibu-ibu sambil masak sambil sholawat tibil qulub, bapak-bapak lagi naik motor, lagi bawa kendaraan di perjalanan, bapak-bapak lagi bisnis, lagi dagang, lagi di warung, bacain sholawat ini salah satu cara untuk agar kita terhindar dari hal yang membahayakan kita, termasuk daripada terpapar COVID-19. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita terhindar dari COVID-19 ini? Ya, para ulama juga mengajarkan untuk membaca potongan doa terakhir dalam atau dari Ratibul Haddad, ya, yang sering dibacakan, dan ini juga dibacakan rutin oleh Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab beserta keluarganya. Apa itu? Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Bacain ini pagi, siang, sore. Ini adalah doa agar terhindar kita dari satu hal yang sangat menakutkan, diantaranya adalah COVID-19. Insya Allah Allah akan jauhkan dan Allah akan hindarkan kita. Dan yang ketiga, ulama mengajarkan kepada kita agar kita terhindar dari mara bahaya, penyakit dan sebagainya, yaitu dengan membaca Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, hadis dari Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahin kulla yaumin wa masa'in kulla lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim thalatha marrat illa lam yadurruhu syai'un." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qala hadisun hasan sahih. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahin", tidaklah seorang hamba yang berkata ataupun yang berdoa fi sabahin pada waktu pagi, kulla yaumin setiap hari, wa masain dan setiap sore, kulla lailatin setiap malam, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bacaan bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim thalatha marrat, 3 kali, di pagi, di sore dan di malam. Baca 3 kali bacaan tadi. Illa lam yadhurrahu syai'un, terkecuali tidak akan membahayakan apapun terhadap orang tersebut. Artinya apa? Orang yang membaca Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali pagi, 3 kali sore dan 3 kali malam, menurut hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, tidak ada satupun di bumi ini yang akan membuat bahaya dia, termasuk COVID-19. Jadi ini saja 3 aurad ataupun 3 wiridan yang kita bacakan. Syukur-syukur Bapak Ibu sekalian merutinkan baca Ratibul Haddad pagi atau malam, atau baca Al-Ma'thurat setiap pagi dan setiap petang. Insya Allah kita akan dihindarkan dari COVID-19. Allah yang memilikinya dan Allah pula yang bisa menghancurkan ataupun meniadakan ataupun menyelamatkan kita dari bahayanya COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan yang paling penting tidak hanya kita sekedar mendengar tapi kita amalkan. Mengamalkan tibil qulub, sholawat tibil qulub, mengamalkan bacaan
shalawat bil qulub tadi. Yang kedua kita dengan membaca ya aman al khaifin najina mimman nakhaf, ya aman al khaifin aminna mimman nakhaf, ya aman al khaifin sallimna mimman nakhaf. Dan yang terakhir kita baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim 3 kali pagi, 3 kali sore, dan 3 kali malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dan selamatkan kita dari bahayanya COVID-19 atau corona. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.